Oke, kembali lagi di pembahasan mengenai mata kuliah Igonigo Hongyak. Kali ini pembahasan untuk lembar kerja keempat yang kemarin sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Langsung saja ke pembahasan nomor 1 mengenai ini. Setiap hari saya makan nasi kuning untuk makan pagi. Pertama yang harus diperhatikan adalah ini ya. Setiap hari saya makan nasi kuning untuk makan pagi. Untuk ini di bahasa Jepangnya jadi ni ya. Mainichi asagohani nasi kuning o tabete imasu. Terus setiap hari, karena ini setiap hari kan menunjukkan kebiasaan ya, bisa juga sih gohang nasi kuning oh tabemas itu juga nggak apa-apa, tapi untuk lebih detail ekspresinya lebih baik menggunakan teimas ini ya. Terus untuk nasi kuning ada beberapa macam interpretasi, ada juga yang menerjemahkan kiroi gohang. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi nanti mungkin jadi menjauh dari konsep nasi kuning yang ada di Indonesia. Jadi lebih baik nasi kuning atau kuning rice atau kuning rice seperti ini ya, kuning rice. Terus ada juga yang makan pagi itu yang menerjemahkan choshoku taberu ya. Sebenarnya kalau choshoku itu pasangan verbanya bukan taberu tapi choshoku toru seperti ini ya. Jadi tidak bisa choshoku taberu, itu tidak ada. Ya, terus kemudian tabemasnya sebenarnya untuk menggambarkan kebiasaan itu sudah ada setiap hari. Jadi dalam bahasa Indonesia sudah oke. Dalam bahasa Jepang juga sama, mainichi asagohan ni nasi kuning o tabemas, itu juga nggak apa-apa, hanya saja supaya lebih detail penggambarannya, bahwa itu adalah sebuah kebiasaan, itu lebih baik verbanya diterjemahkan menjadi bentuk teiru ini ya. Kemudian lanjut ke nomor 2. Setelah berlatih setiap hari, sekarang dia sudah bisa naik sepeda. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sekarang dia sudah bisa naik sepeda. Jadi di sini ada kalian harus menggambarkan sebuah proses yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah itu dalam bahasa Jepang diekspresikan dengan ini dekiru yo ni narimashita begitu ya, atau bisa juga dengan noru koto ga dekiru yo ni narimashita atau noreru yo ni narimashita. Jadi itu dengan bentuk bahasa Jepang seperti ini itu bisa lebih menggambarkan ada proses bahwa tadinya tidak bisa, nah sekarang sudah bisa naik sepeda. Ya, terus ada juga yang menerjemahkan setelah berlatih setiap hari itu mainichi renshu shita okage, ini berkat ya. Kalau cenderungnya kalau dalam bahasa Indonesia itu berkat berlatih setiap hari ya. Gitu. Jadi menjauh dari konsep yang nomor 2 ini bahasa Indonesianya. Kemudian ada juga interpretasi naik sepeda itu dengan bahasa Jepang ini jitensha o unten suru. Mengendarai sepeda jadinya sepertinya ya, jadi seperti itu ya. Tapi sebenarnya jitensha o unten suru itu saya sendiri nggak pernah dengar bahasa Jepang seperti itu dan mungkin nggak lazim ya. Tapi secara gramatikal nggak masalah sih, karena kalau unten suru itu misalnya kuruma o unten suru gitu ya, baiku unten suru. Jadi kalau jitensha o unten suru itu sebenarnya secara gramatikal nggak masalah, hanya saja tidak umum. Lebih umum baiku ni noru seperti itu. Terus lanjut ke nomor 3 bahasa Indonesianya, saya pikir fungsi minimarket di Indonesia masih belum banyak. Nah, bahasa Jepangnya Indonesia no kombini. Ini minimarket itu bisa diterjemahkan menjadi kombini, convenience store ya, atau minimarket ya. Indonesia no kombini wa kino ga mada okunai to omimasu, masih belum banyak ya fungsinya. Jadi fungsi adalah kino. Tapi ada juga ya penerjemahan yang lain, misalnya ini kombini de dekiru koto, ini juga nggak apa-apa sih ya, bagus juga ya, nggak masalah. Terus untuk terjemahan masih belum banyak itu mungkin ini jangan sampai ketinggalan ya, madanya yang menggambarkan masih ya. Belum banyak bisa okunai. Terus ada juga yang ini amarinai, ini mungkin menggambarkan apa, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia tidak terlalu banyak begitu ya, jadinya amarinai itu ya, tidak terlalu, bukan banyak ya, tidak terlalu ada begitu. Jadi konsep udah bahasa Indonesianya udah beda lagi gitu ya.
Mungkin perbedaannya kita bisa anggap sedikit, tapi akan menjadi sebuah gap yang besar kalau di konteks yang lain, misalnya di perusahaan atau apa ya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai melenceng dari konsep yang harus diterjemahkan. Beda amarinai dengan amari okunai itu jelas beda. Terus ada juga kesalahan minor seperti ini, okunai dato omoimasu. Sebenarnya okunai to omoimasu itu sudah cukup ya, nggak perlu pakai da. Itu nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Saya pinjam buku ini dari dia kemarin. Nah, kemarin, jadi karena kemarin verbanya harus bentuk lampau ya. Terus di sini pakai bentuk bentuk lampau ya. Terus verbanya adalah kariru ya, hong o kariru. Jadi hong o karimashita begitu ya. Terus saya pinjam buku ini dari dia. Kare kara bisa, kare ni juga bisa. Kono hong o karimashita. Yang saya perhatikan ada mahasiswa yang coba pakai bentuk verba yang karimas ya, karite imas. Nah, kalau karimas jelas enggak enggak proporsional karena kino ya, kino. Jadi harus dirubah ke bentuk lampau. Terus karite imas juga ini kurang proporsional karena kariru itu adalah sebuah aktivitas yang berlangsung dalam waktu singkat gitu. Jadi bukunya berpindah udah selesai gitu. Jadi kalau menggambarkan sedang, ini kan karite imas itu sedang ya. Jadi sebenarnya tapi gimana ya? Sebentar, sorry. Tapi ada juga yang memang teimas yang menggambarkan. Jadi menggambarkannya sedang pinjam buku ini begitu ya. Sedang pinjam, jadi ada nuansa yang muncul, yang baru yang muncul ya, sedang tadi ya kalau pakai karite imas nggak apa-apa juga sih. Oke. Tapi di bahasa Indonesianya nggak mengharuskan kita mengeluarkan nuansa sedang itu ya, jadi oke, silakan dipikirkan lagi. Terus selanjutnya nomor 5, tadi malam sepeda saya dicuri orang ya. Tadi malam nih, bahasa Jepangnya tadi malam itu macam-macam sih, ada sakubang, sakuya, kinono yoru, yube, tapi yang lebih ke bahasa kasual mungkin kinono yoru atau yube ya. Kalau sakubang, sakuya itu lebih formal, lebih ke bahasa tulis. Ini juga tulis sih sebetulnya. Oke. Terus dicuri orang dalam bahasa Jepang itu dareka ni gitu ya. Dareka ni sakuya atau kino no yoru dareka ni jitensha o nusumaremashita. Ya, ada juga yang jitensha ga nusumaremashita. Itu juga nggak apa-apa sih, ini dua-duanya sama saja, hanya beda sudut pandang saja ya. Tapi nggak apa-apa, dua-duanya menyampaikan hal yang sama, dicuri orang, dicuri ya. Jitensha ga nusumareta, jitensha o nusumareta itu nggak apa-apa. Tapi untuk menggambarkan, ini kan menggambarkan kata bentuk pasif yang seseorangnya itu si saya ini mendapatkan kerugian gitu ya. Biasanya kalau untuk seperti itu, pasif yang seperti itu, partikelnya jitensha o nusumaremashita, atau misalnya kaki saya diinjak di kereta ya oleh seseorang, dari kani ashi o humaremashita, sama seperti itu. Terus bentuk ada juga yang pakai bentuk nusumareru. Nah, ini juga tidak proporsional karena ini ceritanya tadi malam, jadi harus dirubah ke bentuk lampau. Terus dicuri orang tadi ya sudah ya, dari kani. Terus selanjutnya nomor 6, saya sudah tidak bisa bekerja di sini lagi karena harus pindah ke kota lain. Ini juga rata-rata sudah oke sih penerjemahannya. Kota lain itu ada yang menerjemahkan Hokano Machi, juga ada juga yang menerjemahkan Betsuno Machi, ya sama saja sih. Terus bentuk karenanya ini juga macam-macam, boleh ya. Hikoshi o shinakereba shinai to ikenai node, boleh shinai to ikenai kara juga boleh ya ini. Terus pindahnya juga ada hikosu, ada juga hikoshi o suru, itu juga nggak masalah. Terus bentuk harusnya juga shinai to ikenai juga boleh, shinakereba naranai juga boleh, nggak masalah. Tapi ada yang membuat bahasa Jepang seperti ini. Ini yang perlu diperhatikan. Hatarakimasen desu itu nggak lazim sih, jadi saya pikir nggak pernah dengar ya saya juga. Jadi kalau mau ya hatarakimasen saja atau hatarakenai desu begitu ya.
Oke, itu nomor 6. Terus lanjut ke nomor 7, saya membelikan dia banyak buku bahasa Jepang supaya dia bisa belajar lebih giat. Nah, yang perlu diperhatikan ada ini, supaya ya. Jadi bukan, saya lihat ada yang menerjemahkan menjadi hubungan sebab akibat. Jadi karena gitu ya. Tapi sebenarnya bukan hubungan sebab akibat ya. Seperti hubungan bersyarat ya. Jadi beli buku ya supaya dia belajar lebih giat. Supaya, ingat ya, supaya. Jadi untuk mengekspresikan supaya dalam bahasa Jepang itu dengan pakai ini yoni gitu ya. Supaya dia bisa belajar lebih giat, ini dulu yang biasanya diterjemahkan ya dari belakang. Atau ini dulu ya, dia. Karega motto isshokenmei benkyou dekiru yoni gitu kan. Nihongo no hon o takusang, ya membelikan dia kate ageru gitu juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Hanya saja orang Jepang itu kalau dia ini kan berarti si saya ini memberikan sebuah anugerah kepada dia gitu ya, memberikan jasa gitu ya. Dan di saat seperti itu orang Jepang tidak punya kecenderungan bilang kate ageru gitu ya, nggak, te ageru itu nggak bilang seperti itu kecuali untuk bercanda ya. Tapi kalau dalam percakapan yang normal itu seperti biasa saja, kaimashita seperti ini ya. Oke. Terus ini ada juga bentuk ini ya, yori isshokenmei benkyou dekiru yoni, ini juga oke ya. Terus ada juga yang menerjemahkan belajar lebih giat itu ada ini, mo benkyou. Apa yang dilakukan sebenarnya sama, belajarnya itu lebih ekstra belajar gitu ya. Tapi kalau mau benkyou itu lebih diterjemahkannya apa ya, belajar gila-gilaan gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin nggak pas dengan konteks di nomor 7. Oke, terus kita lanjut ke nomor 8. Dia meminjamkan saya motor dan helmnya, ini juga oke semua rata-rata. Kare ga watashi ni jibun no baiku to helmet o kashimashita. Jadi meminjamkan itu kashimashita ya, kasu ya. Nah, kalau kariru itu kan meminjam, kalau meminjamkan itu kasu, dareka ni kasu ya. Terus ada juga yang menerjemahkan meminjamkan saya jadi kashite kuremashita, ini juga oke banget sih. Bagus banget ya, kashite kuremashita. Oke, terus jibuno ini karena ada jibuno itu karena di sini ada nya-nya ya. Jadi jibuno helm dia gitu kan, helm jibuno baiku to kashimashita. Oke, terus kita lanjut ke nomor 9. Kakak dibelikan paman laptop baru, ini juga banyak yang banyak variasinya ya terjemahannya di mahasiswa. Tapi untuk yang perlu diperhatikan kalau bertemu dengan bahasa Indonesia ini dibelikan itu biasanya itu berhubungan dengan bentuk ini, te morau ya. Jadi kakak itu intinya menerima sesuatu dari paman kan ya. Kakak menerima laptop dari paman gitu kan ya. Jadi ani wa oji-san kara pasokon o moraimashita gitu intinya. Nah, tapi di sini kan selain ada perpindahan barang, ada juga perpindahan jasa berupa beli gitu. Jadi tinggal ditambahkan aja belinya di sebelum moraunya. Jadi ani wa oji-san kara pasokon o katte moraimashita, seperti itu ya. Semoga bisa jelas dengan penjelasan tadi. Terus ada juga yang ini, bentuk ini ya, kate kuremashita. Ini sebenarnya nggak apa-apa sih, hanya saja sudut pandangnya jadi beda gitu. Kalau misalnya yang te morau yang ini itu lebih condong membicarakan kegiatan pamannya, jasa pamannya yang sudah memberikan meninggikan pamannya ya, istilahnya ya, biasanya dibilang begitu. Kalau te kureru itu lebih condong ke buat sayanya gitu ya. Oh, buat saya, makasih banget, kamu perhatian banget sama saya. Jadi itu yang perlu, yang difokuskan di bentuk te kuremas gitu ya. Terus ada juga yang menerjemahkan ini. Nah, ini juga sebenarnya sama sih yang terjadi ya, hal yang terjadi, hanya saja pertama kakak itu kan ada di lingkungan saya. Kalaupun dibilang itu bukan te ageru tapi te kureru ya, karena di dalam lingkungan saya. Jadi nggak proporsional sih ya. Gitu. Oke, terus terakhir nomor 10. Buku ini terlihat sudah lama sekali, mungkin sudah disimpan di rak ini sekitar 10 tahun. Terlihat sudah lama sekali. Totemo
Furuku mieru, furuku miemas ya. Nggak perlu diterjemahkan jadi furuku miete imas, itu nggak perlu karena terlalu berlebihan. Jadi cukup dengan furuku miemas. Mieru itu kan sudah menggambarkan dalam kondisi terlihat ya, jadi tidak perlu digambarkan lebih detail lagi dengan teiru. Terus bisa juga totemo furuso des, itu juga kelihatannya ya, kelihatannya sudah lama sekali, itu nggak apa-apa. Terus mungkin sudah disimpan ya di rak ini sekitar 10 tahun ini, mungkin sudah disimpan. Jadi oite iru desho bisa juga. Kalau mungkin ini bisa macam-macam, ada oite iru desho atau oite iru kamoshiremasen gitu juga boleh. Atau ini yang seperti ini, disimpannya juga ada yang ini. Hokang sareru ya, hokang sarete iru kamoshirenai. Hokang sarete iru desho gitu ya. Jadi kalau mungkin untuk menggambarkan mungkin, untuk menggambarkan mungkin ini pakai ini atau kamoshirenai. Ada juga yang menerjemahkan seperti ini, kanose ga arimasu. Ini nanti bahasa Indonesianya jadi beda lagi. Ada kemungkinan begitu ya, ada kemungkinan. Nah itu mungkin sudah disimpan di rak ini sekitar 10 tahun, dan ada kemungkinan sudah disimpan di rak ini sekitar 10 tahun. Itu sebuah mungkin sekilas sama, tapi sebenarnya itu bukan hal yang sama. Jadi perlu diperhatikan. Kadang kita berpikir itu sama aja lah, oke, tapi iyalah oke lah kalau di konteks yang nggak ada yang seperti di perusahaan ya, ada yang misalnya dengan kesalahan interpretasi ada pihak yang dirugikan misalnya, itu kalau dalam posisi seperti itu perbedaan yang kecil itu bisa menjadi perbedaan yang sangat besar sekali dan sangat fatal gitu. Ini yang harus diperhatikan dalam perkuliahan ini, bukan sekedar hanya menerjemahkan saja terus secara gramatikal udah oke, bukan, tapi ada hal-hal yang lain yang harus diperhatikan ketika menerjemahkan bahasa asing ke bahasa asing yang lain, ke bahasa kita gitu ya, atau sebaliknya. Jadi konsepnya itu yang perlu diperhatikan dulu. Ini mau menyampaikan apa, itu dulu yang harus diperhatikan. Jadi menerjemahkan konsepnya, jangan hanya cukup ini oke lah kira-kira sama. Nah kalau dengan pola pemikiran seperti itu akan mengarahkan kalian ke sebuah resiko yang besar sekali, nanti fatal ya kalau kalian menerjemahkan itu di konteks yang serius seperti di perusahaan atau dalam kondisi yang ada komitmen tertentu gitu ya. Itu fatal sekali. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di feedback kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.